meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, salah satu caranya adalah dengan bermajelis ilmu. Artinya majelis ilmu ini menurut Ibnu Qayyim adalah sebuah kebutuhan melebihi kebutuhan kita akan makan. Orang yang nggak makan paling-paling mati. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu agama, itu parahnya kalau mati masuk neraka. Makanya terkait sholat tadi kita bahas panjang lebar, itu akan kita dapati orang yang sampai umurnya puluhan tahun, rambutnya putih, itu sholatnya nggak jelas. Dan benar pada satu masjid itu saya diminta untuk ngisi tentang sholat. Begitu kita jelaskan A sampai terakhir, mereka banyak saling berdiskusi, kemudian tanya. Ini menunjukkan bagaimana mereka usianya udah tua, rambutnya udah memutih, tapi fikih sholatnya berantakan itu. Yang mau saya sampaikan adalah masih mending dia mau memperbaiki tata cara sholatnya di waktu tua. Makanya mumpung kalian masih muda, pelajarilah fikih sholat dan buatlah sholat itu. Ayo duduk yang baik sini. Jadikan sholat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggapai atau mendapatkan ketenangan jiwa. Karena orang-orang yang tenang itu tentu gak akan gerusa-gerusu dan dia akan menghadapi dunia dengan santai. Bener. Orang kalau ngerti enake sholat itu, urip ning donya ora bakal marai susah. Wes bener-bener mau guyu tok enake. Ora ketok susah, ora ketok suntuk. Makanya kita dapat banyak orang-orang stres, banyak orang-orang gila itu kan. Itu karena setan main terus. Ya gimana caranya dia kemudian kehilangan arah gitu. Sehingga akhirnya jadilah mereka seperti itu. Wallahu taala alam. Pada malam hari ini saya dapat request untuk menyampaikan tentang adab-adab komunikasi dan pergaulan sesama rekan kerja. Nah, ini berarti kan temanya adalah akhlak. Nah, terkait dengan akhlak, Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak yang paling utama, paling pertama adalah akhlak manusia kepada Tuhannya. Makanya di Masjid At-Taubah belakang Duta Bangsa, At-Taqwa belakang kampus Duta Bangsa seberang Lote, itu setiap Senin ya, sebelum ini tadi bar maghrib nanti Isya, itu saya udah mungkin hampir setahun ini ngajar di situ tentang akhlak. Dan masih di bab 1 tentang akhlak kepada Allah, panjang gitu. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW bahwasanya akhlak itu inti dari dakwah Nabi SAW. Dan ketika omongan akhlak itu nggak cuma kepada manusia, kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian kepada manusia, termasuk kepada makhluk yang lain seperti binatang gitu kan. Nah, tapi yang di request adalah akhlak atau etika kepada pertemanan. Maka yang pertama Allah mengatakan di Quran surat Al-Isra ayat 53, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Wa qul ibadi yaqulul ladzi hiya ahsanu inna syaitana yanzi'u bainahum. Dan katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kamu sudah dapati banyak kasus di medsos, di internet, di berita, bagaimana orang membunuh orang karena tersilat lidah. Lidahnya ke seleo. Baik membunuhnya sendirian, atau membunuhnya barengan, atau gropyokan, atau orang satu membunuh orang banyak, semua karena lidah. Makanya di dalam Islam Allah mengingatkan bahwasanya ketika kita mau ngomong, ngomonglah yang baik. Kemudian kalau sudah ngomong selain baik, maka kita diminta untuk berkata yang jujur. Wa kunu ma'as shodiqin. Kita diminta untuk jujur. Jadi kalau orang ngomong jujur ki ajur, salah. Yang benar jujur itu mujur. Cuman dalam proses jujur terkadang itu pahit. Ulil haqqa walau kana murron. Ngomong sing jujur walaupun itu pahit, dan memang pahit orang jujur itu, tapi ujungnya tetap mujur gitu loh. Kadang orang jujur akhirnya konsekuensinya dipecat, ya sudah, tapi setelah itu akan dapat kemudahan. Tak kasih cerita, saya punya adik kelas, dia dulu kerja di bandara, megang X-ray itu loh. Nah, ngekos di dekat bandara, panganan yang bandara ngerti dewe kan larang-larang gitu. Nah, sedangkan gajine itu nek nggo mangan ning bandara paling entek seminggu kurang minggu gitu. Akhirnya dia menyiasati supaya bisa istilahnya gajine bisa nyampe di akhir bulan, dia makan mie terus tiap hari. Nah, akhirnya sampai suatu ketika sakit dia, menguning badannya. Nah, maka diperiksakan ternyata hatinya kena. Diperiksa mana-mana nggak sembuh-sembuh. Nah, terus bapaknya wis koyo gampangane sudah pasrah nek karo pengobatan medis, ketoke koyo wis enggak terlalu berharap. Nah, di kampungnya sana, di Pati sana ada pohon nira. Tahu ya, pohon nira. Itu dia bapak itu tiap sore naik naruh
bambu di situ, nirane netes-netes itu, nanti pagi diambil terus disuruh minum anaknya itu setiap hari selama setahun, sembuh. Nah begitu sembuh ke Jakarta lagi nyari kerjaan. Singkat cerita interview, wong dhek pinter, bahasa Inggrisnya pinter, casistus. Setiap interview itu mesti pertanyaan terakhirnya atau pertanyaan menjelang terakhirnya, kamu pernah sakit apa? Dia menjawab sakit liver. Dan hampir semua yang menginterview itu menolak. Padahal semari jane gitu. Maka sama temennya dikenalkan ke saya, terus dititipkan ke saya. Saya bilang sama dia, aku gaji gue mau lurus tengah waktu itu. Lurus tengah. Nek oke-okean aku ra iso. Aku perusahaan cilik aku bilang. Ikut saya, serapopo timbang ra kerja Mas. Ikut saya. Enggak cerita, gitu. Pernah tahu tekok sama saya, pokoknya tiba-tiba murung, ngopo. Tolak Mas karo cewek. Murung meneh, ngopo. Beberapa kali ditolak itu. Lah kowe iki arep ya jangan arep nikah nih. Yo pengennya sih serius nikah, tapi yo nembungnya ditolak. Yo nek gelem tak goleki. Nah, akhirnya tak carikan, dapat gitu kan. Singkat cerita dapat gitu. Begitu dapat gitu. Terus nikah. Itu nikah, punya anak 1, punya anak 2. Dia udah nyaman di saya dari mulai 2,5 juta sampai aku terakhir gaji nek 5,5 6 juta gitu. Udah nyaman sama saya, tau tak ada dari manajer saya gitu. Begitu kemudian ada lowongan kayak negeri sipil gitu di Jakarta, saya bilang sama dia, melu iya. Mau Mas gitu. Aku nyaman kalau sampai anak nek ning nggon aku ora nek jenjang karir, nek ning pemerintahan nek jenjang karir kok bisa naik pangkat, gaji mokeh dan seterusnya. Saya bilang gitulah. Ikut dia wong terang wong pinter. Ketompo gitu. Ketompo. Pas ikut saya itu sesuatu koma dan seterusnya. Nah, yang mau saya ceritakan ini ngomong ke dunia loh ya. Bahwasanya di dunia tuh orang kalau mau sabar kayak gitu awalnya ditolak. Tapi kemudian untuk pun awalnya juga rapenak gajinya sithik. Lama-lama dinaikin, lama-lama dapat lebih baik, lalu dapat istri juga, punya anak juga gitu kan. Ya, maka yang harus kita pahami ya itulah dinamika orang hidup gitu loh. Jujur itu memang berat. Tapi nek kamu berani jujur, ya Allah berani jamin keadaan kamu. Tapi nek sekali kamu seneng bohong, doyan bohong, jadi pembohong, ya wes hidupmu akan susah. Dan kamu kalau dikenal orang pembohong, gak bakal dipercaya orang. Ngomong apa wae saurus gitu. Bahwa kamu curhat lagi punya masalah ngene ngono, orang enggak peduli gitu. Di kantor saya juga ada orang kayak gitu. Jadi anggar kabeh disambati. Sing loro iki loro. Akhirnya udah jenuh kabeh. Nah, bahkan ketika dia butuh cuma 100 200, teman-temannya sedang angkat tangan enggak mau gitu. Aku kena sak yuto gitu. Oke. Kemudian pada ayat yang lain, ya Allah mengatakan pada Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berkatalah perkataan yang benar. Jadi memang Allah tuh merintah kita tuh ngomong apa yang wae lah, ora usah lebay. Nek emang ra di pesawat ora usah ngomong di pesawat. Nek emang bukan anak lurah, ora usah ngomong anak lurah gitu kan. Nah, hal seperti ini dalam Islam enggak baik gitu kan. Duduklah. Duduk yang baiklah. Jangan kemana-mana. Nanti kamu digondol orang piye? Ya. Dan Allah kemudian mengatakan, fa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Dengan perkataan yang benar itu yuslih lakum a'malakum. Allah akan membuat amalmu itu menjadi baik, diperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan adima. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Jadi asasnya adalah iman, takwa, jujur. Kemudian Allah akan perbaiki amalmu, Allah akan ampuni kamu, dapat keberuntungan yang besar. Tadi, tak contohkan tadi loh. Itu real, bukan cerita real, saya saksinya sendiri. Kemudian jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kan. Itu yang baik toh. Kalau emang kamu beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa mending-meneng lah. Gitu. Daripada sekali-kali ini ngomong nyakiti hati orang, sekali-kali ini ngomong ngapusi orang gitu. Sekali-kali ini ngomong buat orang sedih gitu. Maka hal-hal seperti ini harus kita jauhi. Udah ntar bawa aja. Sini aja. Kemudian Allah juga perintahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu apa? Sini dikatakan bahwasanya wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami mengambil janji pada Bani Israel, apalah ta'buduna illallah, jangan menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana,
Dan kepada orang tuamu berbuatlah yang baik. Wadil kurba, orang-orang dekatmu juga, orang-orang yatim juga, orang miskin juga. Wa qulu linnasi husna. Suruh berbuat baik dan berkatalah yang baik. Jadi wong Islam itu harus keluarnya itu baik. Makanya ada surat An-Nahl yang artinya adalah lebah. Itu sebenarnya filosofi untuk orang beriman. Makannya makanan yang baik, keluarnya keluaran yang baik. Makanya nggak ada lebah itu mencok ning telek, itu nggak ada. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Lebah yang bentuknya kayak ngopo nggak ada. Rata-rata itu tetap serbuk sari, bunga-bunga, madu, gula gitu. Mereka ke situ. Kemudian diperintahkan juga kita untuk untuk tidak saling mengolok-olok. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling mengolok-olok, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Bisa jadi yang merendahkan itu lebih baik loh daripada kamu. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk saling menghargai otomatis, tidak boleh saling menghina. Dan ini benar-benar ketika dilakukan, kita lihat di berita itu pembunuhan segala macam. Sampai cah cilik-cilik lho, cah SD mateni wong, SMP mateni wong. Pas kok ngopo lah, dia ngelokke aku lho coba. Mung gara-gara lok-lokan ya. Ya bukan berarti saya merendahkan atau menganggap sepele lok-lokan, bukan. Maksudnya justru jangan lok-lokan gitu. Karena namanya setan itu terus akan bermain sampai akhirnya ada orang yang jatuh dengan dosa yang besar, bahkan sampai membunuh orang gitu kan. Kemudian Allah memerintahkan lagi di Quran surat Luqman, waghdud min sautik. Nek punya suara, kalau berjalan sederhana aja lah, rasa petentang-petenteng gitu kan. Ya, kemudian waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Kalau ngomong ya rasa bungok-bungok lah gitu. Nah kok kayak bungok-bungok mas, lah rada keime kok, ya aku banter gitu, ben krungu gitu. Maka dalam konteks jenengan berhadapan-hadapan, nah emang ngomongannya udah nyampe, ya nggak usah banter-banter, nggak usah bungok-bungok, nggak usah nyentak-nyentak gitu kan. Sampai saya punya temen nih, bos PSHT sabuk paling dhuwur gitu, dilurui karo junior gitu kan. Halo Pak Budi, sore banter, ora trimo deh. Ngomong ra iso ngalon mo. Sampluk dhewe. Waduh PSHT kayak ngono gitu kan. Pokoknya nek beda gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah itulah manusia. Bagaimana fitrahnya itu seneng nek diajak ngomong sing halus gitu loh. Makanya Allah sudah ingatkan, jangan ngomong sing banter-banter. Angger ora sing diajak ngomong budek aja bungok-bungok lah gitu. Sehingga ya dikatakan inna angkarul aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suaranya keledai. Ya supaya suaranya kayak wong bengok gitu. Lu cari sendiri di YouTube ya, suara keledai gitu. Kemudian pada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk mendolimi sama orang beriman. Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang beriman satu dengan yang lain bersaudara, dipersaudarakan di atas keimanan. Nah, kemudian standarnya saudara itu apa? Artinya ini kalau kayak gini nih kita dilarang ini, apa meneh saudara musik beneran yang punya ikatan darah itu berarti 2 kali lipat haknya daripada saudara yang ini gitu kan. Di sini dikatakan la yadlimu. Sama muslim nggak boleh saling mendolimi. Nek bukan barangnya jangan diambil. Nek memang dia nggak kayak gitu jangan difitnah. Gitu. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan dia kepada musuh. Jelas dia datang ke rumahmu untuk minta perlindungan, doyak karo maling malah mau pakai karo maling gitu kan, karo begal malah dibacok. Karena ada orang-orang kayak gitu. Jadi kudune mlaku karo bojone ning pasar, bojone dibegal, kudune ngendi bojone dhek mlayu dhewe gitu kan. Nah, luar biasa. Kemudian wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi, dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Artinya kita sama muslim itu diminta untuk saling membantu. Oh koncoku arep nggawe gendeng tak ewangi, nah kita noto gendeng atau nampani gendeng sing kon dhuwur medhuk gitu kan. Saling membantu, apa yang bisa dibantu. Jangan kemudian aku kan driver, ngapain ngewangi wong kantor gitu. Atau sebaliknya aku kan wong kantor, ngapain ngewangi driver. Padahal drivernya mungkin pengen diwangi opo lah gitu kan, deke opo, dan nggak ada salahnya misalnya dengan ngewangi ngerapikan apa buat ke sampahan, dan ada masalah gitu kan. Nah tentu si drivernya mungkin di dalam posisi lagi sibuk, dan si ngerapikan sampah drivernya lagi turu ya, itu keliru juga gitu. Begitu pula sebaliknya ketika jenengan di office ya, drivernya ngewangi nggak ada masalah kalau emang dia bisa. Kan kadang ada driver tuh yang pengen belajar gitu.
Saya itu udah 2 kali di Jakarta itu punya temen itu, di sini juga ada security, dari security dia. Security. Dari security belajar deh. Wape anggarane apa di belajar. Cara ngeprint, cara ngetik. Wah, saiki jabatannya sama saya dhisik dia ya, karena dur dia karena emang dia masuknya di luar. Jadi saya itu nek kantor temennya mesti umur-umur 50-an lebih gitu. Jadi dia jabatannya udah dua. Karena kegigihan dia untuk belajar gitu. Jadi jangan menikmati kondisi yang sekarang. Maksudnya kena iso lebih baik kenapa enggak gitu. Kalau bisa meningkat kenapa enggak gitu. Tentu syaratnya belajar gitu kan. Nah, sampai dulu tuh ada loh manajer atau direktur Citibank. Itu dulu office boy. Ya, jadi dia dari office boy terus belajar kon ngeprint, diwaca iki apa iki jenenge iki aplikasi iki dokumen iki gitu. Ngerti akhirnya hafal. Sekolah naik. Teman saya kantor juga gitu, security, mulai security sekolah gitu kan. Baru mulai naik, pindah dari security pindah ning jero. Ning jero ya mau nomor surat, ngetake surat gitu kan. Terus buka lagi. Sekarang pernah jadi eselon 4. Dan pernah jadi pejabat. Baik, ihwani bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Quran surat Hujurat ayat 12. Dilarang kita ngerasan-rasan. Ya ayyuhalladzina amanu sanibu katsiran minad doni nafadadoni ismu. Orang-orang yang beriman, jangan banyak ngerasani wong. Enggak boleh gitu kan. Karena ngerasani itu dosa besar. Nggak wong lewat dirasani. Lho, mbake lho klambi kotak-kotak delok lemu banget sak ibret. Kalau deloken ngomong ado-ado ke Papua nganti ana yane ra payu. Kabeh wong dirasani gitu kan. Nah, maka itulah orang-orang yang kurang kerjaan, pengen nambah-nambah dosa, orang nambah pahala. Kemudian pada hadis juga dikatakan bahwasanya iyyakum badzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Jangan suka ngrasani wong, karena ngrasani wong itu sedusta-dusta ucapan. Artinya banyak rasan-rasan itu aslinya ya ora bener. Ya tadi mau ngisi pengajian ini cedhak ya tak mire. Kula mireng terus jenengan asal musibah. Musibah napa, Pak? Terus garwa jenengan ban operasi tangane ceklek nang urai gitu. Tapi ya mbok nek bojo liya bojoku siji tok ya rai ra apa ya. Napa nggih saestu lah bang piye ora kok mosok kon ngaku. Mboten napa-napa. Sehat walafiat. Ngoten. Nggih. Ya itu loh, rasan-rasan akhirnya ra cetok. Ya cek mending itu kan dia pengen mengkonfirmasi, mungkin nek bojoku lara pengen tilik ngono kali ya. Tapi kan ada orang yang dirasani sampai akhirnya dituduh dia apa jenenge berzina di luar nikah, digropek sekampung, akhirnya dibunuh gitu kan, diarak sekeliling kampung padahal jadi nggak ada apa-apa gitu. Makanya dalam Islam terkait tuduh menuduh itu kan butuh saksi gitu. Maka sebaiknya dihindari rasan-rasan. Dan kalaupun kalian mau ngobrol secara rahasia, ya rahasia, bukan rasan-rasan ngrasani wong. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum wala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau akhirnya kamu mau meeting rahasia, orang lain enggak boleh dengar, tutup pintu, silakan kunci, silakan. Ning. Jangan ngomong soal dosa, soal permusuhan, jangan rasani wong, jangan ngerasani maksiat kepada Rasul, tapi yang harus kamu bahas di dalam meeting rahasia itu adalah kebaikan dan ketakwaan. Piye carane ngrumuske atau parameter-parameter kriteria-kriteria supaya karyawan ning kene engko sing memenuhi kriteria iso dimangkatke umroh lah ngono. Itu boleh. Tapi nek ngrumuske hal-hal sing sifatnya jelek gitu. Piye carane ndemo bose, piye carane waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye carane apa namanya colong solar, piye carane ini enggak boleh. Nggih. Masya Allah. Tuh salim sama Pak D. Pak D apa Mbah? Mbah. Itu ya. Dan sebagian sifat tercela disebutkan oleh Nabi SAW, wala tahasadu, sesama rekan kerja nggak boleh saling hasad, gitu kan? Wah aku driver, oh aku apa jenis security, hasad, nggak boleh. Kalau emang pengen naik ke sana, belajar. Mulai dari belajar nyupir, belajar apa. Sing driver ya ora usah iri karo pilot, kayak pilot. Ya emang pengen rono ya, belajar nyupir pesawat gitu kan. Kemudian wala tanah jasu, dan jangan saling menipu. Tanah jus, nah ini khusus dalam jual beli sebenarnya. Tapi intinya sama, jangan saling menipu. Ya, dua HP kena kecemplung banyu, didoling kancane larang, menah apa? Ora apa-apa, sehat walafiat, enggak boleh. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling membenci.
sama teman jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan kemudian saling membenci. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, kamu gak akan masuk surga sampai beriman. Berarti gak ada surga buat orang yang gak beriman. Kemudian wala tu'minu hatta tuhibbu ba'dukum ba'du. Dan imanmu gak sempurna sampai kamu bisa saling berkasih sayang sesama kaum muslimin. Nek kalian masih benci-membenci, bahkan sampai bunuh-membunuh, maka imanmu gak berguna. Imanmu terlalu rendah banget. Makanya ketinggian iman seorang beriman itu ketika kalau temennya atau saudara beriman itu butuh, dia siap membantu. Kemudian awala adullukum ala sayyin idza fa'altum tahabbtum. Mau gak kamu tak kasih tahu asbab atau sebab ketika kamu melakukan ini kamu bisa saling mencintai sama orang beriman? Kata para sahabat, qalu, kemudian Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, ucapkan salam. Memang salam yang terbaik assalamualaikum. Nah, itu yang terbaik. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi nek misal ngomong, bro, piye kabare? Ya toh, sapa ro? Itu juga masih pada level-level yang masih mending daripada meneng gitu loh. Bar ngentut lunga meneng meneh gitu kan. Nah, maka itu jelek gitu loh. Makanya saling sapa lah, menyapa, monggo Pak D, monggo Mas gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Itu lebih baik, assalamualaikum tentu. Sama kayak kamu kok dibantu orang, ucap terima kasih aja udah baik. Syukur-syukur jazakumullah khairon. Kata Nabi, nek wani ngucap itu, maka itu sudah membalas kebaikannya. Senajan bentuknya mung ucapan, karena ada doa gitu kan. Nah, maka ucapan terbaik afsus salam bainakum, ucapkan salam. Ya, saja bro gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sepele-sepele kayak gitu loh. Ketoknya sepele, tapi itu maknanya dalam, sampai Nabi mengatakan, nek kamu mau melakukan itu akan timbul cinta di antara kalian. Lebih-lebih tahabu, berani ngasih hadiah temennya, pasti akan timbul cinta. Makanya di tipes itu kajiannya ada wong tato-tato sak kawak itu. Bar kene 100.000 yo sesuk mangkat rajin gitu. Tahabu gitu. Tapi nek mau dituturi tok tadi aku ndarang nggo dompet. Dadi nek wong tatoan kebak gitu sikil dengan tangan. Kajian maghrib enek itu. Namanya siapa Pak? Bambang, ngomongnya tentang gajah, Bambang gajah. Wis sing istiqomah ya Pak, kasih tahu bla 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 bla. Pas ada nisa wayah salat iki ora salat. Untung. Artinya memang di sini dikatakan ucapkan salam, tapi nek iso hadiah silakan. Dan hadiah jangan kemudian bayangke sing mahal-mahal. Misal kamu beli es teh 3.000, kamu tuku loro, kancamu kayak siji, itu udah bisa disebut hadiah. 3.000 bro, gitu bisa mengakrabkan suasana gitu. Kemudian mengucapkan salam jika mau bertemu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Nek kamu mau datang ke rumah temanmu, maka jangan kamu ke sana kecuali minta izin dulu dan memberi salam. Boleh enggak aku main rumah? Dia boleh, silakan datang. Datang bukan berarti terus blusuk mlebu, tiba-tiba tekan jero njikuk sego dhewe, ndak. Di depan dulu kula nuwun assalamualaikum. Dijawab silakan masuk. Enggak ada yang jawab ya mulia gitu kan. Jangan nekat, kalau kinceng-kinceng gitu kan. Biasanya ngono nek rawong ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi asnani minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucap salam kepadamu, assalamualaikum, jawablah yang sama atau yang lebih baik. Assalamualaikum, nggih ngono. Wong LDI ngono. Assalamualaikum, nggih gitu. Karena dia menganggap beda aliran. Kita orang kafir, nanti ngomong kayak assalamualaikum, jawabin nggih gitu. Ada orang LDI sini. Ini aja keluar gitu. Karena nggak ada kebaikan kami ikut di situ. Kemudian tersenyum untuk saudaranya. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu bisa tersenyum sama orang Islam, sama rekan kerjamu yang sama-sama muslim, maka itu kehitung sedekah. Pemenang pas lagi randidit, nek sedekah randidit ya toh, ketemu temennya senyum. Piye kabare, Bro? Nah, pakai kata kayak gitu tambah asik meneh. Assalamualaikum, wah tambah sip meneh gitu kan. Maka jangan sampai kita kayak orang nggak punya pakem, nggak punya panduan. Sedangkan kita itu orang yang berada di atas kebenaran dengan agama yang benar, tinggal belajar. Begitu belajar tinggal ngikuti. Nah, insya Allah itulah jalan keselamatan. Dan Nabi SAW mengatakan
tentang perumpamaan orang beriman yang saling mencintai, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Bahwasanya orang beriman tuh kalau saling mencintai, mengasihi dan menyayangi itu harusnya kayak tubuh itu loh. Kayak badan loh, dari atas sampai bawah. Sehingga dikatakan idastaka minhu udwun, kalau dia kemudian merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Wal humma, maaf. Maka kalau sakit salah satunya, misal kamu telusupen atau mungkin tidak duri, sakitnya di tangan atau di kaki gitu kan, maka seluruh badan akan merasakan demam dan dia tidak bisa tidur gitu kan. Makanya kan orang-orang sing mungkin lorone jero weteng kayak mah gitu nggak bisa tidur kan, karena orang nggak nyaman gitu. Ada orang yang sakitnya paru-paru, bengek, asma, nggak bisa tidur gitu. Ada orang yang sakitnya di kepala, pusing, mumet, dan sini naik, semua badan kena gitu. Harusnya orang beriman tuh kayak gitu. Makanya ketika ngapunten kalau misalnya ada teman kamu yang kena musibah gitu kan, kecelakaan gitu kan, bantulah. Bisanya apa yang bisa dibantu gitu kan. Jangan kemudian malah syukur gitu. Wah, alhamdulillah. Berarti sholatnya nyopir so tak iseni ya. Jangan gitu. Jadi benar-benar harus kita ikut sedih gitu loh. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Imanmu enggak sempurna kalau kamu enggak bisa punya rasa seneng ketika temanmu dapat seneng. Dek sing untuk kopioan anu mangkat umroh saiki semprul lah, aku semprul gitu. Enggak boleh gitu. Alhamdulillah kowe mangkat ya, Bro. Dongokno aku ya muga-muga iso nyusul lah gitu. Atau mungkin jenengan yang sampai detik ini urung nikah gitu kan. Nah, terus kancane nikah, wis dhisik masa aku urung gitu. Jangan ya. Justru doakan muga-muga apa? Sakinah mawaddah warahmah, Bro ya. Ya biar kemudian kita mendapatkan pasangan, atau mungkin kita dengar teman kita dapat warisan sawah oke gitu. Sing awalnya melu kerja ning kene tiba-tiba njaluk metu mergo gara sawah, mergo untuk warisan sawah 3 patok gitu kan. Nah, maka jangan kita kemudian sebel, justru kita ikut seneng. Karena keimanan yang benar, keimanan yang tulus, yang lurus itu ya ketika kita ikut seneng, bukan malah senep gitu loh. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya seorang mukmin, seorang beriman ya harusnya berusaha membuat orang lain seneng. Nabi mengatakan apa? Ayul a'mal afdol. Pernah ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Kata sahabat, idkhalus sururi ala muslim. Kamu masukkan kegembiraan kepada saudaramu muslim gitu kan. Jadi kepada saudara yang beriman kamu masukkan kegembiraan. Wih, koncoku iki ketoke pengen es teh gitu ya. Bola-bali yo cerita soal es teh itu. Wes tak melipir tuku. Ya sambil tuku dhewe dibawake es teh, Bro. Wah, senenge ra ukur gitu kan. Itulah orang beriman. Gawe seneng wong, ora marahi gawe anyel gitu kan. Nah, orang-orang yang apa namanya? Isone gawe anyel, akhirnya dia enggak paham agamanya gitu. Paling orang gawe guyu lah gitu. Wah, iki nek ngger teko sikae mesti gayeng iki ya. Tapi nek teko sikae, kae teko to. Bubar ya bubar. Nah, itu berarti indikasi kalau kamu tuh wong jelek gitu loh. Sebenarnya bisa dilihat langsung dari pergaulan. Oh, si Wahyu main teko to. Tekan endi? Main kan perapatan ngono kan. Wih, minggat. Kayak ngger teko mesti golek utangan ngono. Wahyu. Sing di sini Wahyu. Yang itu. Kemudian memenuhi janji dan amanah. Bro nitip motorku ya. Aku main nyopir iki. Motormu tak nggo ya nggonen gitu. Wah, kira temen yang nyopir dateng, motornya dibalikke ban ilang ji gitu kan. Kok ngene motorku ngene, mau tabrakan. Ya ngerti tabrakan, ning kan kowe sing nganggo ya didandake to gitu. Wong kudune kan nek ra mbok nggo ning kene motore. Mbok nggo, tak izinke, kontak tak keke. Ya nek rusak dandake wong sing kowe sing nggo, kan gitu to. Makanya Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin, orang beriman itu dicirikan orang yang punya janji dipenuhi, punya amanah ditepati gitu. Jadi kalau emang itu ya tepati. Termasuk apa? Amanat yang harus kita tepati setiap hari itu apa? Ya istri kita itu, pasangan kita itu. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan gitu kan, dengan mas kawin sekian dibayar ngutang gitu. Nah, terus begitu dinikahi ora diopeni, kon kerja wegah. Enek wong lanang ngono kuwi. Kon kerja wegah gitu kan, kudune dari tulang punggung wegah pilih tulang tulung gitu kan. Akhirnya yang terjadi ya
kelilinglah dia ada ke adik-adiknya golek utangan. Nembunge utang nih ora tau nyaur gitu kan. Begitu bojone yang pertama meninggal, golek bojo sing keloro gitu kan. Rondo duwe anak gitu kan. Tak nasihati. Oh, iki bojomu duwe anak lho, kudu duwe semangat. Oh siap Gusti Allah wis nanggung rezekine lah. Penak jawabane, empuk banget pokoknya omongane. Nah, bar ku ya tetep pegah kerja gitu kan. Luar biasa. Ngeri gitu ya. Maka ya orang beriman gak kayak gitu ya. Jadi apalagi laki-laki itu kewajibannya selain ngurusi anak istri juga ngurusi si mboke, adike, Mbak Yune. Semua perempuan yang ada di keluarga itu tanggung jawab laki-laki. Makanya adalah sebuah kehinaan ketika laki-laki itu mengantarkan anggota keluarga yang perempuan ini justru ke tempat pelacuran. Wah luar biasa. Ada pe aku harus rambayang gitu. Ada ya gitu sing ngeterke mase, sing ngeterke adike gone tempat pelacuran gitu kan. Malah digoleke apa kayak klien gitu kan. Diposting ke open BO segala macam gitu kan. Alhamdulillah ya. Kemudian saling mendukung dan saling menguatkan. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Orang Islam satu dengan yang lain saling menguatkan. Koncone lagi kena musibah, ya dicedhaki sing sabar ya, Bro. Ora otomatis syukurke. Piye penak tiba kapok gitu kan. Jangan gitu kan. Tapi mau hilang itu syukur gitu kan. Jangan dikuatkan, sabar yo, muga entuk ijol gitu. Begini bapak tak pengen gue ijol yo gah gitu. Ya tuku dhewe gitu. Nah, kemudian berbelas kasih Nabi SAW mengatakan man la yarham la yurham. Man la yarhaminas la yurhamullah. Barang siapa yang tidak merahmati manusia, maka Allah enggak akan merahmati dia. Artinya kalau kita itu kejam sama orang gitu, ngerti wong kaliren ra gelem nukoki mie ayam gitu kan. Maka hati-hati dengan muko nek kaliren enggak enak sing nulungi, Allah enggak ngasih rezeki, hati-hati. Makanya sebab kadang itu kita randuit ngerti-ngerti sing kayak itu mungkin pada kehidupan kita sebelumnya atau perjalanan, bukan reinkarnasi, bukan maksudnya pada hari-hari sebelumnya itu loh. Mungkin kita itu pernah punya teman-teman yang ngelak, kita tukokke banyu, temennya lapar kita kasih makan, atau mungkin enek kucing ketoke kalian buat tukok buat jikoke gereh petek gitu kan. Hal-hal sepele itu yang kemudian menjadikan sebab Allah berkenan membantu jenengan ketika dalam kondisi susah atau sulit. Tuh. Jadi jangan pernah merasa kita itu bisa survive karena Allah, ndak gitu. Jelas ndak. Allah yang mengatakan di Al-Qur'an bahwasanya antumul fuqara ila Allah. Kowe iki kabeh mung kere di mata Allah, fakir. Sehingga kita itu butuh sama Allah. Nanti dalam hadis qudsi Allah mengatakan, nek manusia pertama sampai terakhir, setan-setannya juga yang pertama sampai terakhir, semua berkumpul untuk durhaka kepada Allah, Allah enggak akan kehilangan kemuliaan. Sebaliknya kalau kamu manusia pertama sampai terakhir, jin dari pertama sampai terakhir berkumpul untuk menyembah Allah, Allah enggak akan bertambah kemuliaan. Ini menunjukkan Allah itu enggak pengaruh sama kalian, sama kita. Enggak ngaruh apapun. Makanya kalau kita jadi menungso yang butuh sama Allah kok kemudian gayane kaya wong ra butuh gitu kan. Ya nek Allah nganti ra butuh, terus siapa yang mau nolong kita gitu. Kan aku di dekengan pusat. Oke ning donya jek enek sing iso ngewangi. Ning akhirat ndak ada. Sampai nanti Nabi Allah mengatakan di akhirat itu bapak ora bakal iso nolong anake. Anak ora bakal iso nolong pakane. Itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu orang tuh lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan dari ibu-ibunya dan bapak-bapaknya mereka enggak mau ngurusin. Kenapa? Karena dia urusan dhewe sing repot gitu loh. Duit kesibukan dhewe wong saiki ning donya kadang anak lagi dadi RT wae kemakene ra karu-karuan karo mboke, kaya ra butuh karo mboke. Di akhirat lebih parah meneh gitu. Makanya kalau panjenengan menghayati hadis ini ya, maka berusahalah untuk selalu menghadirkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada makhluk Allah, apakah itu namanya manusia, apakah namanya binatang. Jadi jangan diingon-ingon ning omah, diingoni sing bener. Sampai Nabi mengatakan ada wanita yang masuk neraka karena duwe kucing. Ngopo ora dikerangkeng ning ora dipakani, mati ya, nyemplung neraka wong itu. Sebaliknya ada seorang Al-Baghyu PSK yang dia masuk surga karena anjing. Kenapa? Karena dia mendapati anjing yang kehausan, kemudian dicarikan minum dan kemudian dia minum dari situ, maka Allah berkenan mengampuni dosanya. Maka rahmat Allah itu luar biasa. Maka jadilah orang-orang yang penuh rahmat kepada makhluk. Jangan jadi orang-orang bengis. Makanya orang-orang PKI zaman dulu itu nek dhek gelem sinau agama, sakjane enggak bakal mereka dadi orang kayak gitu. Lah wong bleh wong iki nek ora duwe tetep itu ora bakal sanggup. Iki wis bleh wong nganggo pring meneh gitu kan. Piye ceritanya? Artinya kita kalau beli ayam itu loh, itu nek misal ayam aja kejat-kejat, nek saya loh ya, mengeculke ini dalam posisi kejat-kejat kayak rata gel gitu. Mereka beli uang, wes ngono jek nganggo pring meneh gitu kan. Jadi bukan nganggo alat yang sak pantese gitu. Dah lorone koyo ngopo dislumut-slumut rokok segala macam itu luar biasa. Ngono terus jek
playing victim. Bukannya dia merasa sebagai pelaku tapi merasa jadi korban, menjaluk ganti rugi wong siji pirang miliar itu. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Kita kemudian diperintahkan untuk berlaku adil kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Jadi wong kafir yang baik sama kamu, ya bersikap yang baik, bersikap yang adil. Jadi misal kamu punya teman orang non muslim gitu kan, kok dia baik sama kamu, ya udah kamu baikin enggak apa-apa. Enggak dilarang. Nek kepada orang non muslim aja kayak gitu, maka kepada temanmu yang Islam justru lebih dasar dari itu kita diperintahkan lebih berbuat baik dan lebih berbuat adil. Qadlalah sing Islam itu adalah saudara, maka lebih lagi kita diminta untuk berbuat baik dan berbuat adil. Kemudian kalau mampu maka ringankanlah beban mereka. Nabi SAW mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa di antara kalian yang mampu meringankan kesusahan orang Islam, ya gampangannya misal koncoku ketelusupan ini tak jigoke durine gitu kan, atau koncoku misal luwe ini tak jajakke, atau mungkin apalah kesusahan, setiap kesusahan, maka Allah berkenan akan meringankan kesusahan kita di akhirat nanti. Makanya jenengan kok nek dadi wong sugih delok tanggane ra duwe, jangan ragu untuk bantu. Jangan ragu untuk meringankan bebannya. TKI butuh apa? Butuh beras kayak beras. Butuh apa? Listrik bayar gitu kan. Butuh apa? Orang di bojo golek bojo gitu kan. Kok malah dipek bojo dhewe ora apa-apa, angger jatahe jek enek gitu kan. Ya, maka Allah akan ringankan gitu loh. Kemudian memudahkan urusan, man yasaramu ala muksirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Ini yang kalau kayak ini saya sedih. Jadi di beberapa kantor itu saya pernah dengar itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Bahasa-bahasa kayak gitu. Nah iso digawe cepet ngomong digawe suwe gitu. Sehingga dia kan berharap fulus. Padahal kalau dia mau berharap rahmat Allah, di sini Allah mengatakan sapa wong sing mempercepat proses, mempermudah proses, Allah akan mempermudah urusannya di akhirat, bukan malah dipersulit. Makanya orang-orang kayak gitu yang mempersulit itu, ya Allah, susah nanti hidupnya. Kemudian berikan kelonggaran kalau kita ada dalam satu majelis. Misal ini terus kebak, ada yang teko, geser-geser, memang masih bisa digeser gitu loh. Oh ternyata raiso geser kusone majulah gitu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Orang yang beriman, kalau kamu dikatakan kepadamu berlapanglah kamu di majelis, longgar-longgarkanlah, maka longgarkanlah. Dan saya Allah akan ngasih kelapangan buat kamu. Allah akan ngasih kemudahan rezeki buat kamu. Allah akan ngasih kemudahan kesehatan buat kamu. Allah akan ngasih mudah jalan hidup kamu. Allah akan ngasih mudah keluarga kamu agar kemudian tidak eker-ekeran, tidak berantem. Allah akan kasih mudah semua cerita hidup kamu. Dan di akhirat kalau dikasih mudah udah luar biasa. Makanya ketika orang itu lewat di sirat itu, ya ada orang yang lewatnya cepat wus, ada yang kemudian dia itu kayak angin wus, ada yang kemudian dia kayak naik kuda, ada orang yang kemudian berjalan, ada orang yang kemudian berangkang. Dan Nabi di situ dinunggu di depan, Nabi mengatakan ya Allah yasir ya Allah, mudahkan biar kemudian bisa lewat ya Allah. Salim, selamatkan umatku ini gitu. Maka ketika panjenengan termasuk orang-orang yang memudahkan, tidak mempersulit, melapangkan, bayangkan ketika pada saat dimana itu gak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Ayatnya jelas maliki yaumiddin, hari kiamat itu gak ada orang yang bisa nolong kecuali Allah, karena Allah adalah rajanya pada hari itu. Maka kalau Allah kemudian ingat ketika jenengan, oh ternyata bocah iki waktu bermajelis geser gelem, waktu jagongan gelem geser, kemudian koncone punya masalah dimudahkan, dibantu, diringankan, koncone ngangkat beban berat sini tak bantu, ringan banget tangannya. Maka pada masa-masa seperti itu sangat mudah kalau Allah kemudian mempermudah jalan cerita dengan untuk segera lewat. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ini yang tadi sempat tak singgung di depan. Nabi SAW mengatakan man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang kemudian enggak bisa berterima kasih sama manusia, hakikatnya dia enggak bersyukur sama Allah. Makanya asas bersyukur kepada manusia, kepada Allah adalah ketika ada orang berbuat baik sama panjenengan, ucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih yang terbaik ya jazakumullah khairan. Tapi nek ora iso paling ora matur nuwun lah, itu sik mending lah daripada meneng ae. Terus dikei panganan nganggo rengkot gitu kan, rengkote ra bali gitu kan. Wong mbok balekke rengkote karo matur nuwun sik mending gitu loh. Syukur-syukur mbok iseni gitu, malah rengkote didol gitu. Nah, rengkote apik kok stainless gitu. Ya, maka ini yang harus kita pahami bahwasanya Islam itu meminta kita untuk selalu tidak mengecewakan orang lain. Kemudian
ketika kita akan bertemu masuk rumahnya mintalah izin. Dalam Quran surat An-Nur ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Orang yang beriman jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliya, dan kamu mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi kalau ini konteksnya sendal ya sama, jangan pakai sendal temanmu kalau belum izin. Konteksnya motor ya sama, jangan pakai motor temanmu kalau belum izin. Kalau udah diizinkan dipakai ucapan terima kasih. Kok ternyata ditumpaki karo digas diurip ke bensin kelong ya ditukokke bensin. Kan wis terima kasih. Terima kasih itu nek kamu minjem ning enggak mbok nyalakan ning mbok tuntun. Nah, mbok balikin neh masih utuh bensinnya ucapkan terima kasih enggak apa-apa. Tapi nek wis mbok pakai bensinnya kelong setengah ya kudune diisi gitu loh. Ya, tahu diri. Saya punya kenalan itu pernah minjem motor itu, mobil nih dibalik ning ngarep omah itu starter kan ora iso. Saking teke gitu. Jadi dadak golek bensin dilebokke gitu. Ya Allah, luar biasa. Kemudian ketika akhirnya temanmu berkunjung ke rumahmu, maka Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Kalau kamu akhirnya diparani temanmu bertamu, maka muliakanlah mereka. Kayak suguhan, ojo mung dinggurke nganti garing gitu kan. Ditanya kebutuhanmu apa, keperluanmu apa, kalau bisa dibantu-bantu. Dan kemudian ketika mereka berselisih, maka damaikanlah fa aslihu baina akhwaikum. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang beriman itu bersaudara. Maka kalau berselisih padu eker-ekeran, jangan tunggu sampai akhirnya bunuh-bunuhan, segera didamaikan. Nah, kemudian mendamaikan jika bertikai, Nabi SAW mengatakan inna afdolas sodakoh antasliha bainanna. Sodakoh terbaik adalah kalau kamu bisa mendamaikan orang-orang yang bertikai. Selesai. Wallahu alam. Yang mau nanya enak, bingung bingung mau nanya apa. Mas Ardi nanya yang banyak. Ya cucuk ketemu sebulan sekali kok. Mau lagi gak? Sambil disambi boleh Mas Ardi? Ini serius banget nanti. Sambil disambi boleh nggak? Boleh. Oh boleh Mas. Sambil disambi boleh Mas. Kita dong ngerti kabel loh. Saking nganune fokus ngerti nanti bingung ngerti kok apa. Ngambil yang mana? Yang bulat itu lagi. Oh tuh. Itu sambelnya enak. Oh sambelnya enak kata Omnya. Udah kenyang. Mau nanya apa Mbak Mas? Kalau nggak ada tak tutup aku mulai. Tapi enak ya ayo. Ambil munyah. Besok perjanjiannya wajib nanya satu-satu. Wahyu. Lah kono Mas Ayi kok. Wis tahun kabeh yo. Mantap. Modelannya harus sambelnya kayak gitu ya. Ayo biasanya kan cabai, itu biasanya ayam goreng. Cocok tuh ayam goreng ini sambelnya kayak gini. Mbak, tak sindir lemu terus megah jiko. Kamu mau? Ini loh. Kamu tadi ngambilin ini loh. Sampai tinggal satu. Lali, sehat kamu? Sehat? Lali sehat? Coba jenis Lali. Lali. Lali terus ya? Tanya. Saya jauh dari Papua nggak nanya. Tanya lah, jauh dari Papua nggak nanya. Terus ini yang tadi sebelum ini ya, yang pertanyaan sebelum mulai Sholat. Nah misalkan, lihat sholat. Misalkan kita nih kondisinya udah mau fokus sholat dan udah mengucapkan apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Terus itu ternyata kita di pertengahan juga
masih istilahnya masih teringat gitu loh, teringat kondisi misalkan kondisi pekerjaan apa kondisi permasalahan yang sedang kita hadapin kayak gitu loh. Itu gimana? Balik mana? Oh, ulangi lagi. Tahunnya bukan sholat yang tahunnya. Jangan kan terkadang emang benar lagi misalkan udah banyak pikiran yang ada di kerjaan, terus kita udah sholat tapi ternyata di sholat itu masih bawa aja loh gitu. Tapi terkadang juga saya rasakan juga kalau pas kondisi itu tiba-tiba kok kayak ternyata ada ide sesuatu yang di luar itu kadang nggak bisa muncul gitu loh. Iya, setan banget ya. Ya maksudnya mah jadi muncul ide waktu ini loh, misalkan kita lagi udah sholat udah mau sholat khusyuk ternyata tiba-tiba kepikiran kok kayaknya ada ide ini ya kayak gini dulu. Nah itu ya setan banget itu bener. Taut yang banyak. Nah aku biasanya ide-ide gitu tak habiskan ketika saya naik motor jauh gitu. Jadi sepanjang jalan itu ya aku mikir apa meneh gitu. Disitulah kemudian harapannya pas sholat itu saya kepikiran macam-macam kudu piye gitu. Tapi ada nggak kira-kira yang misalkan buat pikiran kita atau agak lebih tenang dan nggak terlalu terpikirkan banget? Maksudnya apakah itu terkait misalkan musik-musik nasi-nasi itu sangat mesti apa ya mesti membantu atau mungkin nanti dengan ayat kita sering-sering dengerin murotal itu yang bisa membantu. Ya justru ngomong ke musik karena Quran ya tentu Quran lebih baik daripada musik. Artinya kalau memang kita tujuannya adalah perbaikan nurani ya Quran itu lebih baik gitu kan. Nek saya mau dengan ke murotal itu nggak harus semua gitu. Maksudnya kita bisa milih pada ayat-ayat yang kita senangi dan kita ngerti maknanya dan kita ulang-ulang gitu. Contoh misal siapa ya? Misalnya pasti. Ya itu nek senang itu. Nek saya senang kan saya suara jodoh kayak saya Luhaidan kemudian DM baca tentang ayat-ayat tentang ibadur rahman. Ini nadanya dur banget. Atau saya Yasir Dusari sing murotali viral itu bagus ini. Nah, jadi ketika kita sadar pada ayat-ayat tertentu kita ngerti misal oh ini DM baca tentang ayat neraka, kita senang ya kita ulang-ulang aja gitu aja. Gitu. Daripada dengarkan musik-musik. Maksudnya selain murotal mungkin ada kiat-kiat yang lain yang bisa membantu tetap agar biar mesti pikiran itu nggak terlalu terbawa. Ya paling kita berusaha mengerti apa yang kita baca waktu sholat. Misal doa iftitah itu artinya apa? Al-Fatihah itu apa? Misal Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terjemahan Indonesia kan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam gitu kan. Nah, tapi ketika kita mempelajari Rob itu sendiri, ya mungkin tema ke depan bagusnya mungkin tafsir Al-Fatihah kali. Jadi ketika kita membaca Rob itu sendiri, Rob itu maknanya dalam, bukan sekedar Tuhan gitu toh, tapi lebih kepada Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang menjaga, Dia yang mencukupi, memberi rezeki dan seterusnya itu Rob. Makanya ada tauhid rububiyah gitu. Bagaimana kemudian sifat Rob ini nggak bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk. Dan hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini kalau kita ngerti, ya tentu kita akan banyak bersyukur. Ar-Rahman itu Allah mempunyai rahmat itu dikasihkan di dunia ini cuma 1%. Kepada semua manusia mau yang beriman mau yang kafir, kepada makhluk baik itu tanaman baik itu hewan sampai tanaman-tanaman hewan-hewan terkecil juga dapat rahmatnya. Tapi begitu Ar-Rahim itu cuma untuk orang beriman. Nah, orang beriman ini dapatnya di mana? Di surga. Karena Nabi mengatakan dunia itu di mata Allah nggak lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk. Kalau itu lebih mulia dari itu, orang kafir nggak boleh minum walaupun satu teguk. Tapi karena dianggap lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka orang kafir ngapain aja sekarang bisa. Kemudian Maliki Yaumiddin, bahasanya Allah itu yang menguasai hari pembalasan itu maksudnya apa? Berarti kita di sana itu nggak bisa minta tolong siapapun. Kok kamu punya dagangan pusat hari ini pun comben ora kanggo pusat itu gitu. Makanya sebaik-baik kata dagangan pusat itu sebenarnya kalau dikembalikan kepada Allah, tapi nek dagangan pusat itu maksudnya wong pusat ning Jakarta sana itu ora nganggo, ora ngaruh. Jenderal bintang berapapun nggak akan pengaruh bintangnya. Jangankan kok nunggu ning kono, dhek pensiun ae bintangnya ora kanggo gitu kan.
Ya Pak Andika, Pak Lutfi ae dinggo jian kon dadi calon gubernur itu kan. Tapi prinsipnya mereka kalau udah kehilangan jabatan jane ya sudah nggak kayak dulu gitu loh. Makanya lucu kalau orang saat ini menjabat kemudian kemaki-kemaki itu lucu gitu. Karena nggak lama gitu. Bahkan aku di bos-bos itu kan paling rata-rata setahun 2 tahun lagi pensiun gitu kan. Itu juga nggak akan lama gitu. Dan seterusnya. Maka ketika kita ngerti bacaan-bacaan itu, nah harapannya kita khusyuk. Termasuk doa-doa sujud itu loh. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau yang maha tinggi gitu kan. Berarti kita rendah, berarti kita hina. Kita wong sepele gitu kan. Subhana rabbiyal adzim, mangkok maha Maha suci Engkau yang maha agung. Berarti kita itu kecil. Kita itu siapa sih gitu loh. Dan seterusnya. Maka belajar untuk memahami bacaan sholat. Nanti itu saya nek wong merumuskan ini sholatnya nggak bahasa Indonesia wae kan khusyuk ini salah meneh. Jadi tetap pakai bahasa Arab ning yang dibaca kan diulang-ulang toh. Wong kadang jenengane khususnya mbak-mbak lagu Korea, ra iso basa Korea ngerti-ngerti sarangeo sarang. Ngerti ya sarang semut ya apa sarang tawon ya. Gitu. Ada lagi, Mas, Mbak? Mau tanya tadi. Lanjut. Kalau kehidupan itu kan error. Kadang itu kita di atas, kadang itu kita di bawah. Kalau kita lagi di bawah tentunya paling gampang buat ingat sama Allah. Ya. Nah itu kalau kita lagi di atas itu kan Lalai. kita suka nggak sadar, bahkan kita nggak tahu kalau kita. Nah itu gimana caranya? Bahkan kita nggak tahu kalau kita apa? Lalai. Lalai. Nah itu gimana caranya? Ya. Caranya tadi udah disinggung berkali-kali sholat tadi itu salah satu caranya. Sebentar ya. Allah mengatakan rijalul la tulihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Jadi yang dipuji itu bukan laki-laki yang sergap ibadah tok, enggak. Bukan juga laki-laki yang sugih kayak Korun juga enggak. Yang dipuji itu laki-laki yang tahu diri kalau dia laki-laki, dia bekerja, dia berjuang. Di situ dikatakan la tulhihim tijaratu wala bay'un. Tidak terperdaya dia dengan jual belinya, niaganya, usahanya, bisnisnya dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah ini maknanya satu yang paling simpel wirid. Artinya kalau panjenengan membiasakan diri wirid, meninggalkan nyanyi, itu akan lebih melembutkan hati jenengan, mendekatkan diri kepada Allah. Wirid apapun silakan, subhanallah, alhamdulillah boleh, la ilaha illallah boleh, sholawat ya boleh, Allahumma sholli ala Muhammad. Ning bukan sholawatan ya, sholawat. Ya, sholawatan kan akhirnya jenengan dadak apa kayak tola al badr walai dan seterusnya. Tapi nek sholawat tuh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, bedakan ya. Tapi nek sholawat kan jenengan harus mau ngapal ke tek-teknya tertentu. Wong itu juga zaman biyen yo ora enek ngono kuwi gitu kan. Nah, terus pada kuwi makna zikir berikutnya adalah panjenengan sholat. Sholat dalilnya apa? Dikatakan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Kalau kamu diseru untuk sholat Jumat, maka buru-burulah datangi zikir kepada Allah. Berarti sholat Jumat, sholat itu maknanya juga zikir. Nah, termasuk sholat Jumat di dalamnya ada khutbah, itu juga termasuk zikir. Berarti zikir yang dimaksud juga majelis ilmu kayak gini. Makanya Nabi mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Orang-orang itu kalau masih mau ngumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, membaca Quran, memahami isinya, mempelajari agamanya, maka Allah akan kasih ketenangan jiwa, kasih rahmat, kemudahan hidup dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk zikir lagi adalah banyak ngobrol sama orang-orang alim. Di situ dikatakan bahwasanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak-banyaklah kamu diskusi sama ahli zikir kalau kamu gak ngerti. Lah ahli zikir ki sapa? Apa wong sing tukang wiritan? Boten. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran yang diistilahkan oleh Allah sebagai ad-dzikra dan kami yang akan menjaga. Maka yang disebut ahli zikir yang kita diminta untuk bertanya, mendekat kepada mereka bukan tukang wirid boten, tapi orang yang punya ilmu agama. Mbok tekok yo apa iso jawab dari sisi agama. Itu yang disebut ahli zikir.
Nah biasanya ahli zikir itu adalah ulama, biasanya ya seneng wiritan ngono lho. Jangan dibalik, wiritan tok anggarane wong nyekel tasbih, terus tasbih gede-gede sak klopo-klopo, berarti aku iso tekok apa wae ning dheke gitu kan. Jadi wirite orang ini gludak gitu. Wah iki berarti wong hebat iki. Tekok ilah iki kuwi terakhir tekok nomor togel barang ya iso jawab gitu kan. Maka ada seperti ini harus difahami. Jadi intinya zikir itu tadi. Nah zikir ini apa? Dari mulai wirid, kemudian apa tadi? Salat, majelis ilmu, termasuk sering mendekat sama orang-orang alim. Makanya buat saya, umpama saya posisi kayak jenengan adalah sebuah keberkahan ketika bos jenengan itu menyiapkan media forum untuk ngaji dan bertanya gitu. Apalagi ketemunya sewulan pisan. Aku nek jadi sampean, tak tulis gitu pertanyaannya. Tak oke. Jadi aku punya kajian ibu-ibu di TPS itu, ada satu ibu isi tok iku, liyane ora. Jadi dia itu saya sebelum datang itu ning meja itu saya satu lembar kertas ning tengah ya, buku tengah ya, dicetel itu loh. Itu kebak pertanyaan 4 halaman. Kan 4 halaman berarti kan 1 2 3 4 kebak itu. Tak gowo ya. Pertanyaan-pertanyaan sing wis pernah dikirim ke saya tak baca, tak jawab. Jadi bener-bener dia itu kayak memanfaatkan kesempatan. Oh iki selembar ini. Tapi ada kok yang bolak-balik kebak. Bagi selembar. Pemulihan di buku, selembar-selembar. Biasanya 2 lembar itu. Dek tok sing nulis itu. Kanca-kanca orang, tapi aku ya seneng-seneng aja gitu loh. Jadi apa namanya? Bisa nanti setumpuk lagi. Dia aja yang nulis. Satu orang tuh kan? Satu orang. Berminggu, kan kajiannya tiap minggu gitu. Satu orang. Ora ya. Wong dhek mbasake anak saya, ponakan saya, suami saya, tetangga saya. Kayak gitu Mas. Jadi seneng kok kalau dikasih kesempatan bertanya lah. Berarti sak lembar. Oke sak lembar. Biar tak. Ndak lombok ke. Tinggal dikasih nama, alamat, nomor KTP, cemplungke kotak itu. Itu untuk undian. Ini ngundi sapa mbuh. Itu loh. Ya banyak bertanya, kadang kemudian jenengan tuh nggak apa namanya, nggak keliru. Kamu suka ya? Dimulai dari abang lah gitu ya. Kamu manggil dia apa? Engkong apa abang? Pak. Oh Pak. Berarti kamu bisa minta duit dia lah, kan bapakmu. Bisa saya salin 2000. Ada lagi? Itu ya Mas. Jadi yang dianggap orang baik itu, orang hebat itu, orang jos itu di Quran tuh laki-laki yang berjuang untuk keluarganya tapi nggak lali akhiratnya. Oke, kita tutup ya dengan doa panjenengan aminkan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelapangan hati dan dada buat kita agar kemudian makin cinta pada agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadurru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina anak budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam subhanakallah